Tuhan Bapak juga Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita satukan hati, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu dengan kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah minggu ini dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengarlah doa kami ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah kita ini kita awali dengan mengaku bahwa kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah kita hari ini, kita akan dihantar melalui lintas pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang 117 ayat 1 sampai dengan yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita.
marilah kita menerima panggilan hidup baru dalam kasih Tuhan. Sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam surat 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7, yang demikian firman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah panggilan hidup dalam kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih, kita mengakui segenap keberadaan kita. Marilah kita kembali memuliakan Tuhan. Kita menyanyi sebagai nyanyian pengakuan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat 126, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang mengasihi akan memberikan anugerah dan pengampunannya. Sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, yang demikian firman-Nya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunan-Nya yang meneguhkan hidup kita kembali, maka marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, Ku ingin selalu dekat padamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang berada di dalam ibadah di dalam rumah tangga, marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita bersama menerima firman-Nya. Kita bersama berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menyertai umat-Mu di sepanjang zaman, dan hari ini tanda penyertaan kehidupan yang Engkau beri melalui firman, Engkau lengkapkan kembali di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti kehendak yang Engkau utus kepada kami, sehingga kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap langkah, dimanapun Engkau mengutus kami hadir. Demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini sesuai dengan sumber air hidup di dalam bahan perenungan khotbah mingguan selama 1 tahun ini, khususnya untuk tanggal 28 Juni ini, diambilkan dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6 yang demikian. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan kitab Mazmur, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita menyambut dengan menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 127. Shalom Alehem. Puji Tuhan, kita pada hari ini masih dipersekutukan di dalam setiap peribadahan kita, di dalam baik di dalam persekutuan yang sudah memulai ibadah dengan adaptasi kebiasaan baru, dan maupun yang berada di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga, ayat yang kita perhatikan adalah ayatnya yang keempat, yang demikian. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati.
Di dalam kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-13, kita dapat memperhatikan bagaimana sang pemazmur merasakan hidupnya yang merasa berat dengan 4 kali perkataan yang berwujud pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan? Diulang kembali nanti, masih di ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Di ayatnya yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran? Dilanjutkan yang keempat, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Itu terulang-ulang. Ada kecemasan, ada kegalauan yang dialami sang pemazmur. Mengapa sang pemazmur galau? Sang pemazmur galau. Sang pemazmur sedang berada di dalam kecemasan dan merasa itu terlalu lama dialaminya. Kapan itu dialami sang pemazmur? Kalau kita memperhatikan kitab suci Perjanjian Lama yang terjadi di dalam kehidupan sang pemazmur, kita dapat mencoba memperhatikan langkah-langkah sang pemazmur kapan ketika sang pemazmur mengalami situasi yang menghambat hidupnya, situasi yang membuat dirinya berharap. Di ayatnya yang keempat tadi yang sudah kita baca, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Sang pemazmur ingin segera lepas dan mengalami kegembiraannya kembali. Ini sangat manusiawi. Mengapa sang pemazmur ingin menemukan kegembiraannya kembali? Dia mencoba, karena dia sudah mencoba membuat orang lain mengalami kegembiraan. Kalau kita memperhatikan dan ingat cerita tentang bagaimana Daud menjadi raja, dengan cerita apa dia memulai, maka kita akan mengingat sejenak siapa Daud ini. Daud adalah orang yang ingin membuat orang lain gembira. Ketika bangsa Israel menghadapi Filistin, Daud maju untuk menemui orang Filistin itu yang tubuhnya lebih besar, dan Daud atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan, Daud pun menang atas Goliat. Itu dibuat Daud dengan imannya menghadapi bangsa yang besar, yang kuat, dan bangsa Israel mengalami kegembiraan. Dan Saul kemudian sebagai raja pada saat itu bangga ada rakyat Israel yang begitu berani. Oleh karena itu Daud nggak boleh pulang. Itu kalau kita baca di kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 2. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jadi Daud nggak boleh pulang. Kamu di sini saja. Kamu telah membuat aku gembira. Dan kemudian ketika ada peperangan kembali, Daud maju kembali dan berhasil kembali. Daud memberi kegembiraan kembali, dan rakyat yang gembira itu kemudian menyanyikan. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 18 ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud membuat orang gembira, sampai-sampai orang menyanyikan dan lupa bahwa di situ ada Saul.
Dan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi pada Saul? Apakah Saul berbahagia kemudian mendengar lagu itu? Rupanya kegembiraan banyak orang menenggelamkan Saul dalam kedukaannya, merasa Daud sekarang lebih tinggi daripada Saul. Oleh karena sejak itulah Saul mendengki Daud. Itu dituliskan di 1 Samuel 18 ayat 9. Daud berusaha membuat Raja Saul bergembira, tetapi Saul justru bereaksi sebaliknya, mendengki Daud. Dan apa yang dilakukan Saul? Saul berusaha membunuh Daud dan mencoba menombak sebanyak 2 kali, bahkan 3 kali, dan kemudian mencoba menjerat Daud supaya Daud mati di dalam peperangan melawan Filistin dengan diberi janji, Daud, kamu akan aku beri anakku kalau kamu mau perang untuk bangsa ini. Daud maju perang, menang, dan kemudian bangsa gembira. Tetapi Saul pun akhirnya tidak jadi memberikan anaknya yang semula akan diberikan, yaitu Merab yang akan diberikan semula. Tetapi Daud pun tetap melanjutkan. Kemudian diberi janji lagi, dijerat lagi, anak yang berikutnya akan diberikan kepada Daud, disuruh berperang lagi supaya mati, maksudnya di dalam medan perang. Tetapi Daud tetap dilindungi Tuhan. Daud berusaha membuat gembira, tetapi dirinya selalu dijerat untuk masuk ke dalam perangkap-perangkap kematian terus menerus, sampai akhirnya Saul sendiri mengalami kematiannya sendiri. Situasi semacam ini seringkali bisa menjadikan orang yang berbuat baik, orang yang ingin membuat gembira, akhirnya putus asa. Oleh karena itu barangkali pertanyaan sang pemazmur ini, berapa lama lagi Tuhan? Aku sudah mencoba berbuat baik, tapi Engkau melupakan. Pengalaman berikutnya di 2 Samuel juga, ketika anaknya melawan Daud, berusaha menggantikan Raja Daud dengan cara ingin membunuh Daud. Terus menerus itu terjadi. Berapa lama lagi? Itulah pertanyaan Daud. Tetapi Daud kemudian melihat hal baik. Di ayat 4 tadi, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, buatlah aku gembira kembali, supaya jangan aku tertidur dan mati. Pesan ini hendak mengatakan, apalagi kalau kita sudah membaca sampai ayatnya yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi pesan yang tidak disampaikan oleh kitab Mazmur pasal 13 ini, bahwa Allah adalah Allah yang memilih untuk terus-menerus memberikan kasih setia kepada umatnya. Ini pilihan Allah. Sekalipun umat yang pada saat itu memilih untuk setia kepada Allah juga mengalami tekanan-tekanan yang sama. Ketika dia ingin membuat gembira, dia justru mendapat ketidakgembiraan. Oleh karena itu umat tetap dipanggil untuk memberikan cinta kasih dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 pesan itulah yang perlu kita renungkan pada hari ini. Bahwa bila pada saat ini temanya
adalah berapa lama lagi Tuhan, maka ini juga menjawab setiap pemikiran, setiap kegalauan yang ada di dalam kehidupan jemaat, kehidupan umat, termasuk kehidupan umat Israel pada waktu itu dan kita pada hari ini di dalam sejarah yang cukup jauh. Tetapi hal bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Kadang-kadang kita sudah percaya sedemikian rupa, kita sudah memberi sedemikian rupa, tetapi yang terjadi malah masih beban dan beban yang tidak pernah selesai. Dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Sang pemazmur ternyata tidak berhenti kepada pertanyaan itu. Pertanyaan itu adalah pertanyaan otentik, nyata, yang dialami kemanusiaannya. Tetapi ada pengalaman yang baru yang diperoleh sang pemazmur di dalam hidupnya. Bukan hanya pengalaman yang harus disesali dengan pertanyaan Tuhan berapa lama lagi, tetapi sang pemazmur menyampaikan juga bahwa di dalam pertanyaan itu sang pemazmur membangun komunikasi dengan Tuhan. Di ayatnya yang keempat tadi kita bisa membaca, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Dan kemudian di ayat 6 ini kesaksian sang pemazmur, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi kata berbuat baik ini adalah Tuhan telah memberikan kelimpahan dan kemurahan di dalam setiap langkah. Ketika Daud hendak dibunuh, ada penyelamatan, hendak dijerat, ada kelepasan. Dan pengalaman itu pengalaman kenyataan juga. Di sisi lain kenyataan hidup sebaliknya, tetapi ada kenyataan baru, kenyataan iman yang hanya bisa dihayati, kemudian bisa disyukuri. Disitulah yang menjadikan sang pemazmur menemukan kekuatannya kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pada hari ini memperhatikan pemberitaan tentang perkembangan virus corona di Indonesia, masih terjadi peningkatan yang cukup tinggi, 1000-an lebih rata-rata per harinya. Ini menandakan bahwa corona belum selesai. Dan sementara itu banyak orang sudah pengen normal kembali seperti sebelum ada corona. Karena di sana banyak pertanyaan, berapa lama lagi kita akan seperti ini? Berapa lama lagi kita akan menderita seperti ini? Kalau di beberapa tempat ada wilayah merah, ada wilayah kuning, ada wilayah hijau. Kalau di Pringsewu beberapa tanggal 24, 25 sementara berada di wilayah hijau. Itu artinya peningkatan tidak terlalu besar, tetapi perlu waspada. Oleh karena itu, di dalam situasi Pringsewu yang masih hijau, tetap diperlukan kehati-hatian, tetap diperlukan percakapan dengan Tuhan, tetap diperlukan bahwa kita tetap menghadirkan bahwa hidup ini selalu disertai oleh Tuhan. Wilayah hijau yang disertai oleh Tuhan akan memampukan setiap orang tetap menjadi penjaga kesehatan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, marilah dengan kegembiraan, dengan tetap bercahaya, sekalipun kalau kita mau berpergian di tempat yang lain, kita masih berpikir, kita masih bertanya, berapa lama lagi ini akan terjadi? Tetapi
dengan berharap kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu artinya dalam pengalaman sang pemazmur, Tuhan yang pernah terus-menerus menolong hidupnya dan itu dialami. Itu artinya pemazmur berharap kepada yang pasti bahwa yang baik yang kemarin dialami akan dialami hari ini. Kebaikan Tuhan di masa lampau akan juga dinyatakan pada hari ini. Oleh karena itu, kalau kita bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Maka hari ini kita bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan, tolong. Dan kita akan melihat Tuhan pernah menolong dan kita berharap kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap menumbuhkan kegembiraan kepada saudara saya, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di tempat-tempat yang berbeda dimanapun kita diutus. Kiranya Tuhan memberkati, selamat memberikan kegembiraan. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan syukur kita di dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pengalaman iman sang pemazmur menolong kami untuk mengenal bahwa di dalam situasi kecemasan kami boleh bercakap-cakap dengan Tuhan dan sekaligus kami dapat melihat kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang telah Tuhan berikan pada masa lampau akan Tuhan sertakan juga di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami tidak tenggelam di dalam kecemasan oleh karena pertanyaan berapa lama lagi. Di dalam berapa lama lagi kami berharap akan pertolongan Tuhan yang tetap tersedia. Terima kasih firman dan sabdamu. Terima kasih untuk kebaikan yang boleh dialami oleh setiap anggota jemaat dan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia dan dimanapun. Kiranya Tuhan pada hari ini Engkau menolong kami, saudara-saudara kami yang masih berada di dalam pergumulan. Berapa lama lagi akan situasi yang mereka alami di dalam hidup, suka cita yang terhambat, mereka yang sedang berada di dalam tekanan kehidupan yang menantikan jawaban. Kami mohon penyertaan-Mu meneguhkan saudara-saudari kami yang sedang berada di dalam beban berat, karena mereka menantikan waktu Tuhan bekerja. Kiranya mereka tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Kami mohon pertolongan untuk Ibu Indah Sulastri. Kiranya Engkau memberkati dan menolong di dalam situasi sakitnya. Demikian juga saudara-saudari kami yang lain yang sedang terbaring sakit. Kiranya Engkau menolong mereka sehingga mereka tidak berada dalam situasi yang sakit dialami dengan lama. Kiranya Engkau menolong mereka. Engkau juga menolong saudara-saudari kami yang pada saat ini terus bekerja masuk di dalam dunia pelayanan mereka untuk memberikan kegembiraan, kesembuhan bagi pasien-pasien mereka yang berada di garda depan untuk menyembuhkan kembali saudara-saudari kami yang terkena virus COVID. Kami juga berdoa untuk mereka yang ikut serta berada di dalam masyarakat yang menjaga, memelihara kondusivitas masyarakat supaya tetap mewaspadai, tetap berhati-hati terhadap perkembangan virus yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Kami mohon pertolongan-Mu untuk mereka yang berada di dalam masyarakat yang terus-menerus mensosialisasikan kesadaran masyarakat agar dapat beradaptasi dengan baik di masa adaptasi kebiasaan baru pada hari-hari ini.
kami mohon pertolongan. Kami berdoa untuk para pelayan jemaat di mana-mana tempat, kiranya mereka Engkau pakai untuk terus melayani pekerjaan-Mu. Engkau berkati pemerintah bangsa kami, supaya mereka menjadi pemerintah yang dapat mengatur masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat dapat juga menjadi masyarakat yang baik. Kami mohon penyertaan untuk gereja-gereja di mana-mana tempat. Engkau menolong gereja-gereja di mana-mana tempat menjadi alat yang baik bagi alat pemberitaan, pengharapan di tengah-tengah situasi yang terus menantikan dan masih berharap berapa lama lagi akan ada perbaikan. Kami percaya Engkau menolong. Kami juga berdoa pada hari ini untuk keluarga Pendeta Sularso Supater, mantan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, yang hari Jumat yang lalu telah kembali ke dalam kerinduan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkannya. Engkau memberikan penghiburan. Engkau memberikan penghiburan bagi banyak orang yang merasa kehilangan karena kasih yang boleh dialami melalui perjumpaan Bapak Sularso Supater sebagai pelayan Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, dan bagi gereja-gereja yang ada di dunia ini. Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkannya. Kiranya pesan-pesan pemberitaan kabar baik Pendeta Sularso Supater dapat terus-menerus menjadi pesan yang mendatangkan kebaikan bagi dunia ini, sehingga peradaban dunia boleh dinyatakan mendatangkan cinta kasih-Mu. Demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, semua permohonan ini kami naikkan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama menyanyikan pelengkap kidung jemaat 209 bait 1 dan 2. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, yang demikian firman: persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berikan persembahan kepada Tuhan sambil kita memuji nama-Nya yang agung dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu, kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita firman Tuhan yang telah kita terima di dalam ibadah ini, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tanggapi dengan menyanyikan Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku, pelengkap Kidung Jemaat 131. Kita telah bersama mendengar sabda Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih setia kepada umat-Nya, dan umat-Nya dipanggil untuk memberikan kasih cintanya kepada sesama. Dan bertolong-tolonganlah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami yakin bahwa Tuhan selalu beserta kami, selalu membimbing kami, terbukti bahwa hingga hari ini Tuhan masih terus memberikan kami kesehatan. Amin.